Kota Kediri, sekitar 130 km dari Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sejak dulu terkenal sebagai kota santri. Terdapat puluhan pondok pesantren di kota itu dengan reputasi nasional, bahkan internasional. Salah satu pondok pesantren terbesar adalah Pesantren Wali Barokah. Pondok Pesantren Wali Barokah didirikan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dan Ahmad Ibroham pada tahun 1951. Saat Kiai Haji Nur Hasan berusia lanjut, pengelolaan Pondok Pesantren Burengan diserahkan kepada Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari pada tahun 1972. Saat Lemkari menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI pada tahun 1991, otomatis pengelolaan pesantren yang memiliki 3.000 santri ini berada di bawah LDI. Pada tahun 1980, mulailah dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pesantren, berupa perkantoran, asrama kelas, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2010, LDI mengalihkan pengelolaan Pondok Pesantren Wali Barokah kepada Yayasan Wali Barokah. Penyerahan pengelolaan ini diharapkan menjadi Pondok Pesantren Wali Barokah meningkat fungsinya sebagai penghasil insan yang profesional dan religius. Pesantren Wali Barokah bagi kota Kediri bukan hanya tempat menimba ilmu agama. Ia menjadi ikon kota karena keberadaan menara setinggi 90 meter. Wali kota yang menjabat pada tahun 1999 hingga 2009, H.A. Masud, menyebutnya sebagai Menara Asmaul Husna. Menara ini dibangun sejak 1 Januari 2000 dan selesai pada Januari 2009, yang pembukaannya secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain sebagai ikon kota, ia menambah syiar Islam di kota santri. Menara ini memiliki perpustakaan yang menyimpan karya-karya ulama Islam yang terdiri dari hadis, tafsir Quran, berbagai kajian fikih, dan sejarah Islam. Hadis yang kita kaji adalah hadis Kutubus Sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian Nasa'i. Sementara untuk tafsir Al-Quran, kita memang memiliki sejumlah tafsir, diantaranya adalah Ibnu Katsir, Tabari, dan lain-lain. Nah, di samping itu juga kita mempunyai referensi kitab-kitab yang memberikan semacam pemahaman agar tidak terkungkung kepada salah satu mazhab. Yang kita miliki di sini ada 4 mazhab, semuanya ada kitabnya. Kemudian untuk memahami Al-Quran itu sendiri tentu harus diawali dengan bagaimana cara membaca dengan baik. Karena itu di pesantren ini juga ada kitab-kitab pendukung, yaitu tentang Qiraatus Sab'ah. Dalam bidang kurikulum, fokus kajian Pondok Pesantren Wali Barokah adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang ditempuh kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, untuk menghasilkan juru dakwah pemula yang ditugaskan di pengurus anak cabang dan pengurus cabang LDI di seluruh Indonesia. Santri bisa belajar dengan cepat, karena Pondok Pesantren Wali Barokah menggunakan metode yang memudahkan santri cepat memahami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mengabaikan kaidah keilmuan, agar dapat disampaikan kepada masyarakat di tempat mereka mengabdi. Para santri di pesantren Wali Barokah datang dari penjuru daerah dari Indonesia, bahkan mancanegara.
Mereka datang ke pesantren Wali Barokah berharap meningkatkan kefahaman mereka terhadap ajaran Islam, sekaligus bisa mengajarkan kepada masyarakat luas. Dalam sebulan, pesantren Wali Barokah meluluskan 100 hingga 300 juru dakwah, yang kemudian ditugaskan ke penjuru Indonesia. Ponpes Wali Barokah kian populer sebagai pondok pesantren yang ramah lingkungan. Pondok pesantren itu menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk mencukupi kebutuhan listrik. PLTS tersebut diinstalasi di atas gedung Wali Barokah berukuran 1.640 meter persegi yang menghasilkan 1 juta watt daya secara maksimal. Keberadaan pesantren Wali Barokah membantu LDI dalam mewujudkan masyarakat yang profesional religius, sekaligus menjadi etalase bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempelajari nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang dijalankan warga LDI. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.